Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Allah Akbar. Tepuk tangan biasanya. Kita lanjutkan. Adit dipimpin doanya. Semua siap. Sebelum kita memulai pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kami siswa putra dan putri di SMA Negeri 2 Metro belajar sebagai bakti kami, persembahan untuk Ibu Pertiwi. Ya, baik, terima kasih. Ayo kasih aplaus buat Ayu. Infak harian, pakai pecinya Pak Mar. Nah, ya. Alhamdulillah, infak juga sudah. Mudah-mudahan infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kita ada inspirasi dari ulama besar pada zaman dulu, ya, di abad pertengahan. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Itulah tahapan orang dalam mencari ilmu. Kalau dia sudah menyebarkan, berarti dia sudah punya ilmunya. Berarti dia orang yang bijak. Karena orang yang bijak itu mesti dia punya ilmu. Pamar absen dulu ya kehadiran kita pada hari ini, biar tahu yang berangkat dan yang tidak berangkat. Nomor 1 Aisyah. Oh izin, ini ya di UKS. Ya, Amanda. Oke, Asti. Oke, Wulan. Ya. Ada beberapa pembelajaran hari ini ya yang ingin kita lakukan ya. Yang pertama, secara sikap nanti kita akan diharapkan setelah belajar ini nanti kalian bisa menunjukkan sikap peduli ya, kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan terkait penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal itu kita peduli gitu loh ya. Nah, kemudian kita juga punya tanggung jawab. Oh, kalau ada orang meninggal berarti kita punya tanggung jawabnya apa sesama muslim. Nah, secara kognitif, secara pengetahuan, ya kita nanti belajar untuk menganalisis dalil berkaitan dengan orang meninggal, berkaitan dengan berkaitan dengan kematian, ya sehingga nanti kita bisa
milah-milah. Nah, kita bisa menimbulkan adab-adab takziah, kemudian memandikan jenazah dan seterusnya. Kemudian secara keterampilan nanti setelah belajar kita diharapkan bisa menunjukkan tata cara memandikan jenazah. Jadi setelah peduli, punya ilmunya, punya pengetahuannya, kemudian peduli, kemudian bisa menunjukkan. Nah, terakhir ya, metakognitifnya atau secara spiritual kita diharapkan bisa menunjukkan perilaku dalam menyelenggarakan jenazah dengan benar. Karena ini adalah ajaran agama, maka ini harus kita ketahui dan harus kita amalkan karena sebagai salah satu ajaran agama sekaligus ajaran sosial. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Submaterinya yang pertama tentang kematian, ya. Kemudian yang kedua tentang takziah. Terus yang ketiga itu bagaimana memandikan jenazah. Nah ini ya, kematian ini berkaitan dengan akidah ya. Kemudian takziah itu berkaitan dengan kegiatan fikih ibadah. Kemudian memandikan juga termasuk fikih ibadah. Jadi ada dua kelompok materi, yaitu tentang akidah sama fikih. Nah, tapi nanti kita akan lebih fokus kepada bagaimana memandikan jenazah, ya. Nah, sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap ya. Baik, kita siapkan handphonenya. Kita mau pretest terlebih dahulu, ya. Nah ini pretest dulu. Nah ini linknya. Dikerjakan, dibuka di Google Form. Ya, itu gambar apa? Ini? Bencana longsor ya. Kemudian ini? Iya, bumi ya, Cianjur ini ya. Ini? Gunung meletus. Ya, Meru. Nah ini? Banjir. Oke, baik. Dari gambar ini ya, coba kira-kira apa yang muncul dalam benak dan pikiran kalian? Banyak korban. Ya, bagus. Terus apa tadi? Apa? Apa Noval? Kematian, Pak. Kematian. Oke, ada yang lain? Kerusakan. Iya, bagus. Ada yang lain? Setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Kemudian kepada kalian akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Iya. Apa maksud dari ayat ini? Siapa yang menjawab? Julian. Iya. Bahwa setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mati. Iya, bagus. Kasih aplaus. Iya. Yang bernyawa pasti mati. Nah, ayat yang kedua. Kelompok 1 nanti tugasnya adalah membuat mind map dari video kematian, ya. Kemudian yang kedua membuat mind map ya dari video takziah, tentang takziah, dan yang ketiga itu adalah membuat mind map dari materi tentang mengkafani jenazah. Nah, ini LKPD-nya. Kita bagi kelompok dulu ya. Yuk kita bagi kelompok dulu yang
boleh menanggapi ya. Oke, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Naryanto dari Silakan. Jadi menurut apa yang disampaikan Kak Abid adalah memandikan dengan air. Apabila tidak terdapat air pada saat memandikan jenazah bagaimana? Silakan, Mas Dede. Ya, kasih sampel buat kelompok juga. Kembali ingin tambahkan beberapa hal dan diluruskan berkaitan dengan cara memandikan. Ya, yang pertama, pastikan ya yang memandikan itu adalah mahramnya. Sudah semua, kamu sudah kelompok tiga sudah mendemonstrasikan, yang pertama juga sudah menambahkan tadi ada yang mau masuk kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Silakan 3 orang memberikan kesimpulannya. Apa sih kesimpulan pertemuan kita hari ini? Silakan. Siapa yang mau kesimpulan? Siapa aja boleh? Yuk. Silakan. Kelompok hidup, silakan. Yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu tahu bahwa setiap manusia bernyawa pasti akan mengalami kematian. Terus kita belajar dari kematian ini kita dapat mempelajari tentang cara mengurus jenazah, terus mulai dari memandikan, terus mengkafani. Dikuatkan sama imam kepedulian dan bertanggung jawab kita sesama muslim bahwa kalau kita udah punya ilmunya, maka kita kalau ada orang meninggal di tetangganya atau saudara kita, maka kitalah yang harus mengurusnya, bukan orang. Oke, kasih aplaus buat kehadiran kita pada selanjutnya ya, kita akan melakukan tes ya. Oke. Dan terakhir ya, Pak Maring sampaikan bahwa ini baru awalan dari sebuah proses ngurusin jenazah, karena masih ada tahapan selanjutnya yaitu mengkafani, kemudian mensolati dan ya. Pak Mar minta kalian bikin konten di TikTok ya, tentang apa? Tentang sesuai dengan tugas kelompokmu tadi. Oke, itu aja, dan kita tutup pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu aja, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.